perkenalkan, nama saya Regita Fatria Santi. Nama saya Tresia. Saya Elisa. Dan kami akan mewawancarai narasumber kami. Halo semuanya, nama saya Bima Satria Putra. Pertanyaan pertama adalah, berapa modal yang abang punya saat pembangunan usaha rental mobil ini? Modal awal itu nggak pakai modal sih, karena mobil orang tua awalnya. 2018 itu mobil orang tua, 2 mobil R3 sama mobil ras. Jalan 2 tahun, 2020 ambil lagi 1 mobil Kalia. Ambil 2 mobil Kalia sama Avanza. Masing-masing modalnya itu, Avanza itu di harga 100 juta ya, 100 juta Kalia 130-an mungkin. Setelah itu di tahun 2024 23 akhir R3 dijual, ambil Xenia. Itu harganya sekitar 190 juta second. Di tahun 2024 kembali menjual mobil lagi, ras dan Avanza. Setelah itu ngambil Toyota Calya dan Suzuki XL7. Harga Toyota Calya itu di harga 135 juta dan XL7 di harga 185 juta second ya. Nah, udah, itu modalnya. Nah, bisa dirinciin sendiri tuh. Pertanyaan yang kedua, apakah ini menjadi pokok bagi kakak atau hanya sampingan saja? Kalau sampai saat ini menjadi sampingan, karena ada pekerjaan tetap yang berjalan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, apa yang abang rasakan saat menjalani usaha ini? Yang saya rasakan ya ada senang, ada sedihnya juga, karena kan namanya bisnis nggak selalu mulus ya, pasti ada naik turunnya. Ya kita sebagai yang menjalankan bisnis ya kita harus siap lah. Kalau kadang senang, kadang sedih, ya itulah yang saya rasakan, nggak melulu senang. Yang keempat bang, sudah berapa tahun abang menjalankan usaha ini? Saya menjalankan ini awalnya dari tahun 2018 sampai tahun 2024, sekitar 6 tahun. 5. Omset per bulan yang didapatkan saat menjalani usaha ini berapa ya bang? Kalau omset itu nggak bisa jadi patokan ya, karena namanya kita usaha rental, kadang sepi, kadang rame. Ya kalau kita rata-ratain semua, ya mungkin di 3 mobil di angka 15 juta. Kalau dirata-ratain semua ya, tapi ya kadang bisa di bawah itu, kadang bisa di atas itu, tergantung rame apa sepinya bulan itu. Kira-kira bang, berapa harga sewa mobilnya per 1 mobil? Beda-beda, kalau misalnya kayak Calya itu 250.000 per day-nya, 24 jam dari misalnya kita ngambil jam 8 pagi, ya besok harus baliknya jam 8 pagi. Kalau kalau Xenia 300, kalau Xenia 300, kalau XL7 350. Itu sih. Kalau rental ini bang biasanya pakai jaminan nggak? Jaminan ada, KTP biasanya. Kalau enggak KTP dan motor, biasanya motor ditinggal di sini, nanti dia bawa mobilnya sama KTP. Kalau misalnya ada kerusakan yang dibuat oleh pelanggannya, abang minta tanggung jawab atau kayak mana? Tergantung kerusakannya apa dulu. Kalau body 100% yang nanggung itu perental. Kalau body misalnya ada nabrak atau nyenggol, itu 100% yang nanggung yang rental. Tapi kalau mesin, misalnya mogok di jalan, akinya mati kah, apa ada oli bocor, ya itu tanggung jawab kita 100%. Karena itu maintenance kita, itu kita sudah
dipisahin duitnya sendiri-sendiri setiap bulan untuk itu. Jadi nggak dibebanin ke pemerintah. Apa abang punya karyawan untuk ini? Kalau untuk sampai saat ini belum sih, karena masih bisa dihandle sendiri. Itu bang, apakah ada biaya kerusakan dalam setiap bulannya? Bukan biaya kerusakan ya, biaya servis ganti oli mungkin ya, yang pasti setiap bulan ya. Karena kan kalau setiap bulan itu kan belum tentu mobil itu rusak ya, kadang kan enggak juga kan. Tapi kalau ganti oli itu pasti ada setiap bulan. Itu ada, kita buat biaya maintenance itu ada. Satu mobilnya itu harga olinya itu 350.000, dikalikan aja sama 3 mobil. Paling sisanya itu ya kayak maintenance yang nggak pasti lah, kayak ban bocor, apa ban pecah, kan otomatis itu kan kita tuh yang ganti kan. Nah itu yang paling kita spare buat yang kayak gitu-gitu, yang tiba-tiba gitu, yang mendadak. Itu aja sih. Nah, kalau misalnya ada nggak nyisihin penghasilan sebagian untuk maintenance yang pastinya kayak cuci mobil, perawatan mobil, kayak gitu-gitu deh. Kalau maintenance ya paling yang pastinya itu ganti oli, itu paling tuh pasti itu setiap bulan itu ganti oli. Kalau cuci mobil ya kita kadang nyuci sendiri, kadang kalau lagi urgent ya kita bawa ke semir. Itu ya paling diambil dari uang maintenance itu. Kalau nyuci mobil ya taruh aja lah, sebulan kita ngisi 2 juta buat mobil ya, buat 2 juta. Ya itu habis nggak habis, misalnya nih kita nyisihin bulan ini 2 juta buat mobil 2 juta nih, kita pakai ganti oli 350 kalau 3 mobil gitu kan, berapa tuh? 1 juta berapa tuh? 1.050 ya, 1.050, masih ada sisa 950. Nah itu 950 itu ya buat yang kayak pecah ban, cuci mobil. Cuma kalau itu nggak ada, yang 950 itu dimasukin ke bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya 2.950 gitu. Jadi bertambah. Jadi ketika kan mobil semakin lama kan semakin ada pasti kerusakannya kan, karena kemakan usia. Takutnya itulah yang kita spare dari duit itu. Nanti dia pas rusaknya besar, kita bisa ngambil duit itu tuh. Ibarat kita ngumpulin lah. Kira-kira bang pernah nggak ada kecelakaan atau apa kerusakan mobil yang paling parah? Biasanya berapa itu bang untuk perbaikinya? Selama saya rental dari 2018 itu cuma satu kali insiden itu yang menurut saya paling parah itu. Itu kerusakan mobil itu hampir 60%, 70% dengan biaya perbaikan itu di sekitar 45 juta. Itu yang paling parah, karena mobilnya masuk parit kan, kebalik jadi hancur parah gitu. Nah itu ditanggung 100% sama penyewa 45 juta. Jadi kita ya rental nggak ada ngeluarin duit sama sekali. Cuma selama mobil itu di bengkel, otomatis kan mobil nggak jalan nih selama di bengkel 2 bulan. Harusnya bisa jalan, jadi gara-gara ada insiden nggak bisa jalan. Harusnya kayak gitu, harusnya ya itu tuh dicas itu tetap jalan rentalnya. Cuma karena dia sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk perbaikan mobil, jadi itu kita kasih free. Jadi sama-sama dirugikan lah. Saya rugi, mobil saya nggak jalan, dia rugi ngeluarin duit buat biaya buat betulin mobil saya. Nah itulah sama-sama dirugikan lah. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih kepada narasumber yang sudah rela untuk diwawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.